Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone Vivo, dan ini adalah Vivo T1 5G guys, yang kebetulan unit yang saya pegang ini adalah unit dengan varian RAM 4/128 GB nya. Oh ya, beberapa hari yang lalu saya juga udah buatin video unboxing dan juga gaming testnya. Jadi buat kalian yang pengen lihat videonya, kalian bisa cek aja link videonya di kolom deskripsi, atau kalian bisa cek aja di tab video di channel ini pastinya. Dan buat kalian yang kemarin nanya ya guys ya, ini bisa dibeli di mana? Ini tuh dijual khusus online eksklusif ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin cari HP ini di toko-toko offline kayak gitu, harusnya sih bakalan susah ya, apalagi di official store yang resminya gitu. Karena ini memang hanya dijual secara online ya, karena memang online eksklusif aja. Nah jadi guys, karena beberapa hari yang lalu saya baru aja bikin video unboxingnya, jadi di video kali ini saya mau coba share ke kalian sedikitnya ada 9 hal yang mungkin perlu kalian ketahui, apalagi buat kalian yang mungkin baru pegang HP-nya ini ya guys ya, baru aja beli, baru sampai gitu. Dan mungkin buat kalian yang baru aja beralih dari brand lain ke brand Vivo yang satu ini, jadi kalian bisa lebih gampang lagi ya untuk beradaptasi dengan tampilan user interface-nya ini. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian yang pertama ya guys ya. Seperti biasa di sini saya mau kasih tahu dulu ke kalian gimana caranya untuk kita setting tampilan keyboard virtualnya ini biar jadi lebih enak lagi dan nyaman buat kita pakai. Karena kalau kalian lihat untuk tampilan defaultnya itu seperti ini ya guys ya, untuk tampilan keyboard virtualnya. Gimana fitur input gesturnya ini menurut saya ini cukup mengganggu ya guys ya, apalagi misalkan kalian nggak biasa menggunakan seperti ini ya. Karena ketika kita balas dengan satu tangan seperti ini biasanya suka kepencet gitu ya guys, atau nggak sengaja kegeser, maka dia akan terinput di bagian sini yang bisa bikin kalimat yang kalian maksud nantinya jadi nggak seperti yang kalian mau. Oke, kalau gitu langsung aja guys, kalian bisa perhatiin ya. Yang pertama, kalian tap di bagian kotak yang di ujung kiri ini, kalian tap di bagian sini, dan kalian pilih yang lainnya di bagian sini guys. Nah, setelah muncul seperti ini, yang pertama kalian masuk ke dalam opsi menu masukan ini ya guys ya, dan kalian lihat di atas ini ada yang tulisan baris nomor. Kalian tap aja, kalian nyalain ya, dari yang abu-abu jadi biru, dan kalian lihat di sini atau di bawahnya ada yang tulisan koreksi otomatis. Kalian matiin aja guys, karena biasanya kalau misalkan kalian lagi balas pesan secara singkat-singkat gitu ya kalimatnya, ini tuh bakal mengkoreksi kalimat kalian dengan yang bisa dibilang maknanya itu jadi beda nantinya guys. Jadi ya kalian matiin aja supaya kalian bisa leluasa untuk membalas pesan WhatsApp ataupun pesan SMS gitu secara singkat dan berasa nyaman gitu guys. Dan selanjutnya kalian masuk ke opsi menu yang lanjutan ini guys, dan kalian lihat di sini, kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya ketikan isyarat, dan kalian matikan aja guys seperti ini. Maka sekarang untuk tampilan virtual keyboardnya menurut saya jauh lebih nyaman dan lebih enak lagi, apalagi kalau misalkan kalian mau gunain dengan satu tangan ya. Karena untuk input gesturnya yang tadi udah kita matikan ya seperti itu, dan untuk baris nomornya juga udah muncul di bagian sini. Jadi kalian bisa lebih enak lagi dan lebih nyaman buat menggunakan virtual keyboardnya. Nah, kemudian di sini saya bakal kasih tahu ke kalian bagaimana caranya kita mematikan notifikasi yang mengganggu ya guys, alias spam notifikasi yang mungkin menurut kalian ini nggak nyaman buat dilihat guys ya. Seperti ini, kalian bisa lihat ya, ini tuh browser bawaannya selalu memunculkan notifikasi yang menurut saya juga nggak terlalu berguna. Dan ini juga ada yang namanya App Store ya, ini adalah aplikasi bloatware atau bawaan dari Vivo T1 5G yang mungkin bisa kalian matikan nantinya. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah guys. Kalian lihat ya di sini, kalian bisa tap and hold di bagian notifikasi yang ingin kalian matikan. Lalu kalian tap di bagian pengaturan di sini guys seperti ini, dan kalian lihat di bagian sini langsung kalian matikan aja ya, yang paling atas ini guys ya, kalian matikan seperti ini. Maka sekarang notifikasinya dijamin gak bakal muncul lagi guys. Ini bisa kalian lakuin di semua aplikasi dengan cara yang sama ya, yang menurut kalian notifikasinya itu memang gak kalian mau lihat dan juga menurut kalian mengganggu. Nah, selanjutnya kita ke settingan yang ketiga ya guys, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan presentasi baterai yang memang secara defaultnya di Vivo T1 5G ini seperti yang kalian lihat ya, ini belum tampil ya, bahkan untuk kecepatan jaringan atau sinyalnya juga masih belum tampil. Nah, buat kalian yang butuh hal itu, ini caranya sangat mudah guys. Yang pertama, kalian pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah, kalian cari yang namanya tampilan dan kecerahan, tap di bagian sini, lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah guys, cari yang
namanya bilah status ya, seperti ini kalian tap, dan kalian tap ya di bagian tampilkan kecepatan dan juga persentase baterainya, kalian nyalakan aja seperti ini. Maka secara otomatis untuk persentase baterai dan kecepatan jaringannya udah nyala ya kayak gini guys ya. Jadi kalian bisa memantau berapa total atau bisa dibilang sisa dari kapasitas baterai kalian dan juga kecepatan jaringan kalian saat ini. Ya, selanjutnya kita ke settingan yang keempat guys, yaitu bagaimana caranya kita memberikan tanda notifikasi yang masuk di smartphone Vivo T1 5G-nya ini. Dan memang walaupun smartphone ini tuh layarnya bukan panel layar AMOLED guys, tapi masih menggunakan IPS, Vivo itu masih bagus ya memberikan fitur ini yang bisa kalian nikmatin. Yang nantinya misalkan kondisi layar smartphone kalian itu lagi mati gitu, dia bakal nampilin efek cahaya RGB di bagian pinggir-pinggir layarnya. Ini bisa kalian gunain untuk aplikasi tertentu ya, misalkan kalian mau pilih buat aplikasi Instagram, atau buat kalian yang mau setting untuk panggilan masuknya aja guys. Jadi nanti dia bakal nyalain efek lampu RGB di bagian layarnya tadi. Nah, ini tuh cara mengaktifkannya terbilang sangat mudah ya guys. Pertama, kalian kembali ke menu pengaturan atau setting lagi seperti tadi. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian lihat di sini ada yang namanya efek dinamis. Kalian tap di bagian sini. Lalu kalian masuk ke tampilan atau setting opsi yang efek cahaya sekitar. Kalian tap lagi di bagian sini dan lihat ya, secara default dia memang belum aktif. Lalu kalian tap di bagian sini atau kalian nyalakan dan kalian lihat di sini ada beberapa pengaturan lagi ya guys yang bisa kalian atur. Misalkan memang kalian butuh aktif di jam-jam tertentu aja, jadi kalian bisa setting di bagian mulai dan selesainya ini. Tapi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan fitur ini sepanjang waktu atau 24 jam full, ini kalian matikan aja dan kalian tinggal setting di bagian bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya panggilan masuk dan juga notifikasi guys, yang mana ini bisa kalian atur ya, kalian bisa beda-bedain. Misalkan untuk yang panggilan masuk nantinya ada notifikasi panggilan masuk itu, kalian bisa tap aja efek cahayanya di sini dan kalian pilih ya. Di sini disediain ada sedikitnya tuh ada 7 ya, ada 7 tampilan. Di sini misalkan untuk panggilan masuk saya tap di bagian sini guys ya. Seperti ini dia bakal nyala guys di pinggir-pinggir layarnya, dan di sini juga kalian bisa setting lagi ya guys antara tingkat kecerahannya, dan juga bisa lihat di sini untuk lebar efeknya juga kalian bisa atur ya. Bisa lebih tebal dan bisa lebih tipis juga, kalian bisa atur-atur di sini. Dan kalau sudah selesai kalian tinggal tap aja terapkan, dan kemudian kalian kembali ke menu opsi menu sebelumnya, dan kalian lihat di bagian bawahnya ini untuk menandai apabila ada notifikasi dari aplikasi tertentu yang sudah kalian setting sebelumnya. Di sini untuk settingnya kalian bisa tap aja di bagian aplikasi notifikasi ini, kalian tap di sini, kalian bisa pilih aja ya dengan cara menyalakan di bagian pinggiran kanan ini ya guys ya. Contoh di sini kita lihat ya ada beberapa aplikasi, misalkan kayak aplikasi Mobile Legends, kalian bisa tinggal tap di sini atau dihidupkan. Jadi nanti ketika kita mendapatkan notifikasi mungkin ada event atau update, itu dia bakal ada nyala gitu ya guys di lampu RGB di pinggiran layarnya tadi. Jadi kalian tinggal atur-atur aja dengan menyalakan di bagian sininya guys ya, di bagian pinggiran kanannya. Dan ini adalah cara untuk memanfaatkan fitur tanda notifikasi dari Vivo T1 5G supaya tampilannya itu jadi lebih cakep lagi guys. Ya, kalau gitu kita lanjut ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya ya kita mengaktifkan fitur gestur ya, maksud saya guys ya, untuk mengaktifkan atau mematikan layar dari Vivo T1 5G ini. Yang mana kalau misalnya kalian perhatikan ya guys, dalam kondisi seperti ini, ketika kita tap 2 kali di bagian layarnya dia nggak mati ya guys, alias kita harus tekan di bagian tombol powernya ini. Begitu juga dengan begitu halnya juga sama misalkan kalian mau menyalakan layarnya juga, ini di tap 2 kali dia nggak nyala ya guys, dan bahkan kalau kita angkat secara otomatis begini dia juga nggak nyala ya bagian layarnya. Nah, untuk mengaktifkan gestur seperti ini guys, kalian bisa memanfaatkan fitur yang disediakan dengan cara seperti ini. Kalian bisa kembali ke menu setting atau pengaturan lagi ya, kayak tadi seperti biasa, dan kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas ya di bagian bawah sini, lalu kalian tap dan kalian pilih opsi yang gerakan pintar guys. Nah, di sini kalian pilih lagi opsinya yang hidupkan atau matikan layar pintar, dan kalian nyalakan semuanya di bagian sini. Maka sekarang ketika kalian berada di layar home screen seperti ini, kalian tap 2 kali dia layarnya bakalan mati, dan untuk menghidupkannya kalian bisa tap lagi 2 kali seperti ini guys. Jadi kalian nggak perlu lagi pencet-pencet tombol power atau tombol fisik yang ada di bagian kanan ini guys. Jadi lebih meminimalisir supaya nggak cepat rusak. Dan kemudian ketika smartphone kalian berada di bagian bawah gini ya, atau di atas meja, lalu kalian angkat, dia layarnya juga sudah otomatis menyala kayak gini. Jadi ya lebih berguna lah buat ngintip-ngintip notifikasi yang masuk, lagi-lagi tanpa menggunakan tombol fisiknya ini guys.
Oke, kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita membuat tampilan dari Vivo T1 5G ini menjadi tampilan yang sederhana lagi. Yang mana tuh dari seri Vivo yang sebelum-sebelumnya itu ini adalah hal yang paling menarik ya guys, yang menurut saya. Karena tampilan Vivo T1 5G ini bisa bikin yang mode sederhananya guys ya, bisa bikin kita bernostalgia dengan tampilan Windows Phone dari UI-nya Nokia guys. Nah, caranya itu membuat tampilannya sangat mudah banget ya guys ya. Pertama, kalian kembali lagi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah guys, kalian pilih yang opsi layar kunci ya guys. Sorry, kita cari dulu. Nah, kalian pilih yang opsi layar kunci dan wallpaper, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di bawahnya ada tulisan mode sederhana. Kalian tap di bagian sini guys dan kalian lihat, nah tampilannya bakalan kayak gini nantinya. Kalian tap di bagian mode sederhana ini, lalu kalian ikuti aja arahan selanjutnya. Kalian bisa langsung skip dengan cara tap di bagian checklist ini dan kalian klik setuju guys. Dan kalian sekarang langsung masuk aja dengan cara coba sekarang ini ya. Dan sekarang tampilannya tampilan UI-nya ini udah masuk ke dalam mode sederhana yang seperti ini guys ya. Nah, sebentar ya, kita coba cek dulu. Nah, tampilan tuh kayak gini guys ya. Yang mana ini tuh bener-bener bisa bikin kita nostalgia guys dengan tampilan smartphone Nokia yang sudah menggunakan tampilan Windows Phone kayak gitu ya, yang di seri Lumia gitu. Dan cara keluar dari tampilan ini juga terbilang sangat mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi seperti ini dan kalian bisa lihat di sini ada tulisan keluar dari tampilan sederhana dan kalian tap aja di bagian sini. Maka kita langsung dikembalikan ke tampilan UI yang versi normalnya atau versi Vivo-nya yang kayak gini guys. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur ini kalau memang kalian suka dengan tampilan mode sederhana tadi. Ya, selanjutnya kita ke settingan yang ketujuh ya guys, yaitu bagaimana caranya ketika kita menggunakan satu tangan untuk melihat notifikasi dengan cara seperti ini ya. Swipe di bagian layar home screen ya, swipe ke bawah, dia menampilkan notifikasi menu ya guys, alias notifikasi bar maksud saya guys ya, bukan masuk ke tampilan yang pencarian global begini. Jadinya kalau ketika kalian menggunakan satu tangan buat ngelihat notifikasi, kalian nggak bisa ya guys. Jadi kayak misalnya kayak gini kan nggak mungkin kan, tangannya seperti ini ke atas kan kayak ribet gitu ya. Jadi kalian harus menggunakan dua tangan. Nah, supaya ketika kalian menggunakan satu tangan aja guys, dengan cara seperti ini nanti muncul tampilan notifikasi yang ada di sini. Ini caranya cukup mudah ya guys untuk merubahnya. Pertama, kalian bisa cubit di bagian sini guys kayak gini. Lalu kalian pergi ke menu setelan atau layar utama seperti ini dan kalian lihat di bawah ini ada tampilan yang gesek ke bawah di layar beranda. Kalian tap aja di bagian sini guys dan kalian pilih yang pusat notifikasi. Jadi ketika kalian menggunakan satu tangan dan mau lihat tampilan atau bisa dibilang menu notifikasinya, kalian bisa melakukan dengan satu tangan lagi seperti ini guys ya. Jadi kalau kalian lihat tadi ya, itu masuk ke pencarian global atau search kayak gitu dan sekarang sudah menampilkan menu notifikasi yang kayak gini. Jadi kalian nggak perlu lagi gunain dua tangan buat ngelihat notifikasi bar atau notifikasi menu di Vivo T1 5G nya ini guys. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan tampilan Google Discover ketika kita swipe ke kanan seperti ini di tampilan layar home screen-nya. Karena nggak jarang yang minta ya buat, atau bisa dibilang yang pengen tahu bagaimana caranya ngilangin tampilan Google Discover-nya ini. Nah, caranya terbilang sangat mudah ya guys. Kalian pergi ke menu setting atau pengaturan kayak gini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih opsi layar kunci dan wallpaper, dan kalian setelah muncul seperti ini, kalian pilih di bagian setelan layar utama, kalian pilih opsinya dan kalian lihat di sini ada tulisan Google Discover ya, kalian matikan aja dengan cara seperti ini. Kalian tap aja seperti ini guys ya, karena secara defaultnya dia itu nyala. Dan sekarang ketika kalian kembali ke menu layar home screen, ketika kalian swipe ke kanan, dia nggak ada lagi ya guys tampilan Google Discover-nya. Nah, ini adalah cara untuk mematikan tampilan Google Discover di Vivo T1 5G-nya ini guys. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir nih guys, atau bisa dibilang ke settingan yang 9, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur video beautifikasi ketika kita lagi menerima panggilan video gitu. Nah, caranya terbilang sangat mudah ya guys, ini karena banyak juga yang tanya ya, gimana misalkan caranya kita tuh waktu lagi panggilan video WhatsApp kayak gitu, tampilannya bisa videonya jadi agak dipercantik gitu ya, ada efek-efeknya gitu guys. Dan ini bisa di Vivo T1 5G dengan cara seperti ini guys. Kalian pergi menu pengaturan atau setting lagi kayak gini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Kalian tap di bagian sini, kalian scroll ke bagian bawah dan di sini ada yang namanya panggilan video wajah cantik. Kalian tap aja di bagian sini guys. Dan kalian lihat di sini sudah ada yang secara defaultnya ada ya guys ya. Maksudnya sudah ada, misalkan udah install WhatsApp, dia bakal langsung muncul di sini dan kalian tinggal nyalakan dengan cara tap di bagian sini guys. Dan ini support dengan aplikasi lainnya guys, yang mana kalian bisa lihat ada Zalo, Viber, Line dan juga Facebook Messenger. Cuman syaratnya kalian udah install dulu aplikasi yang ini ya guys. Jadi ini adalah cara untuk membuat video panggilan kalian jadi lebih cantik lagi guys.
Nah, jadi guys, itulah tadi video 9 setting atau 9 hal yang mungkin perlu kalian ketahui dari smartphone Vivo T1 5G-nya ini. Karena yang perlu kalian ingat ya guys, sayang aja gitu kalau misalkan kalian beli smartphone dengan harga yang cukup mahal, tapi kalian nggak tahu caranya bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan fitur-fitur yang ada di smartphone yang kalian beli kayak gini guys, kayak di Vivo T1 5G ini. Jadi itulah tujuan saya kenapa saya bikin video 9 setting wajib untuk pengguna Vivo T1 5G kali ini guys. Oh ya, untuk kalian yang mungkin tanya ya berapa harga dari smartphone ini adalah unit dengan varian RAM paling rendah yaitu 4+128 GB. Ini tuh untuk harga normalnya dijual hampir 3 jutaan atau bisa dibilang 2,999. Tapi kemarin ini saya beli ya waktu lagi ada mungkin lagi bonus atau flash sale gitu. Ini di harga 2.750.000-an. Jadi kalian rajin-rajin aja ya guys, cek di official atau dibilang bisa dibilang ya di official store-nya Vivo ya guys yang saya beli, yang link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Karena memang smartphone ini nggak dijual di toko offline-nya guys ya, memang ini untuk online eksklusif aja kayak gitu ya guys ya. Jadi biar kalian nggak tanya-tanya lagi. So kalau gitu ya guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin suka sama videonya, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya ya guys, dan dislike aja kalau misalkan kalian nggak suka sama videonya. Jadi kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video tips dan trik berikutnya.